Pengakuan Ibu PC mengejutkan. 15 menit di kamar bersama Brigadir J dilecehkan. Temukan CCTV yang sekarang dikalibrasi atau dicocokkan lagi itu ya, waktunya terutama akan ditemukan jejak-jejak digital tadi. Jadi bukti-bukti itu akan mendukung bukti-bukti sebelumnya ya. Nah sekarang kan ada dugaan, bahwa ada kejadian, sekali lagi ada dugaan, ada tuduhan, ada pernyataan bahwa itu kejadiannya sejak Magelang, yang itu harus dibuktikan kan pernyataan dugaan itu. Nah sekarang CCTV yang di luar TKP itu diketemukan, nah tinggal dicocokkan waktunya. Jadi mendengar cerita tersebut, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menjadi marah kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada saksi Ferdi Sambo SH SIH SIK MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat korban Nofriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain. Yang lalu saya menyampaikan tidak menyebut menolak, langsung pergi Joshua ikut. Tapi ternyata awalnya dia menolak. Tapi setelah dibujuk oleh ya udahlah ibu manggil, masa kamu nggak ini gitu. Udah, baru dia ikut ke atas, masuk kamar. Joshua langsung duduk di bawah, ibu baring kayak tengah badan itu. RR keluar, tapi keluar jaga-jaga juga nggak jauh dari pintu kamar itu supaya menjaga-jaga kemungkinan apa gitu ya. Dakwaan jaksa mengungkapkan bahwa Brigadir J dan Putri Chandrawati sempat berduaan di dalam kamar rumah Ferdi Sambo. Rumah itu berada di Perum Cempaka Residence Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Insiden kamar antara Brigadir J dan Putri Chandrawati terjadi pada Kamis 7 Juli 2022 sekira sore hari. Saat itu terjadi keributan antara Brigadir J dan Kuat Ma'ruf. Pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Putri menelpon Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae yang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang. Putri meminta agar saksi Baradae dan Bribka Riki Rizal Wibowo RR kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, keduanya mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah, tulis dakwaan yang dikutip. Sesampainya di rumah, keduanya mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Baradae dan Bribka RR kemudian masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat itu Putri sedang ketiduran dan berselimut di atas kasur. Bribka Rizal kemudian bertanya kepada istri atasannya tersebut. "Ada apa, Bu?" tanya Bribka Rizal. "Di mana Yosua?" timpal Putri. Putri kemudian meminta Baradae dan Bribka RR memanggil Brigadir J. Namun Bribka RR tidak langsung memanggil Brigadir J. Dia terlebih dahulu turun ke lantai 1 untuk mengambil senjata api HS nomor seri H233001 dan senjata laras panjang jenis Stray Aug Kal 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur Brigadir J. Setelah mengamankan senjata, Bribka RR kemudian menghampiri Brigadir J yang berada di depan rumah. Keduanya sempat terlibat percakapan. "Ada apaan, Yos?" tanya Bribka RR. "Enggak tahu, Bang, kenapa Kuat marah sama saya," celetuk Brigadir J. Percakapan tak berlangsung lama. Bribka RR kemudian mengajak Brigadir J masuk ke rumah menemui Putri Chandrawati. Brigadir J awalnya menolak, namun Bribka RR membujuk supaya juniornya itu memenuhi permintaan Putri. Singkat cerita, Brigadir J akhirnya mau menuju ke dalam rumah. Dia bersedia menemui Putri Chandrawati di kamar yang berada di lantai 2. Putri tampak duduk di atas kasur sambil bersandar. Bribka RR kemudian meninggalkan mereka berdua di kamar. Brigadir J dan Putri menurut dakwaan jaksa berada di kamar tersebut selama 15 menit. Korban Brigadir J berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri sekira 15 menitan. Seperti diketahui, peristiwa di Magelang tersebut menjadi pemicu aksi pembunuhan berencana Brigadir J. Brigadir J dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo. Dia tewas ditembak oleh Baradae yang diperintah langsung oleh mantan Kadif Propam Polri itu.
Kelak Ferdi Sambo, Putri Cendrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka RR menjadi pelaku utama pembunuhan. Mereka dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Skenario Ferdi Sambo. Sementara itu, penasihat hukum keluarga Ferdi Sambo, Febri Diansah, mengakui kliennya membuat skenario tembak-menembak di kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat.